Oke, sudah hampir selesai. Kita tinggal masukkan aja dulu. Oke, jadi patokannya tetap ya. Patokannya, nah ini ya. Patokannya yang berlubang ya. Yang berlubang ya, ada di atas ya. Menghadap ke sini. Ya. Nah, menghadap ke sini ya. Yang di sebelah kiri kita ya, yang di sebelah kiri adalah negatif. Lalu ini tinggal nyamain aja ya. Nah, kan begini. Sebentar. Kebalik. Nah, kita tinggal ini aja. Berarti yang sebelah sini. Ya. Nah, ya ini nanti luruskan sama dengan ya ini kan positifnya di sini ya, jadi positifnya nanti dapat di sini ya, sebelah kiri. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah, kenapa ini kok pakai ada positif lagi di sini? Karena begitu nih ya. Karena ketika ini terlepas, nah, ini ya ini yang dari ecu ya. Aduh, nggak kelihatan rek. Ya, ini yang dari ecu. Ketika dilepas, maka ini tidak akan ada arus positifnya ya yang di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, jumpa kembali bersama Raka Motor, sahabat setia para driver ojol, salam satu aspal. Oke, udah cukup lama saya tidak membuat konten karena pekerjaan bengkel yang tiap hari semakin rame. Jadi sehingga untuk membuat konten saya terkadang terkendala oleh fisik yang tidak memungkinkan. Jadi karena pekerjaan terlalu rame sehingga badan capek-capek dan akhirnya setelah tutup bengkel langsung bergegas tidur tepar. Tapi okelah, yang penting kita semua tetap diberikan kesehatan. Begitu teman-teman juga, semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan seger kewarasan, murah sandang, murah pangan, dan tetap diberikan kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Oke, berikut saya akan menjawab atau membuatkan permintaan dari beberapa teman-teman subscriber yang ingin dibuatkan untuk soket DLC untuk di NMAX ya, NMAX All ya, NMAX yang lama. Dan ada juga yang ini ya. Ini adalah teman kita yang meminta agar dibuatkan cara membuat soket DLC untuk dipakai pada NMAX Old. Dan kebetulan di sini sudah ada medianya ya. Ini adalah NMAX Old yang bentuk soketnya seperti ini ya. Yang bentuk soket DLC-nya seperti ini. Bentar, ini saya turunkan dulu. Nah, kebetulan di sini ada
medianya. Jadi saya langsung ingat, nah ini ya, seperti ini soket DLC nya seperti ini. Oke, dan itu juga ada Ninja ya, Ninja 250. Oke, tapi untuk saat ini saya akan membuat untuk soket DLC agar nanti bisa dipakai untuk melakukan scanner ataupun remap pada NMAX old ya, yang lama ya. Oke teman-teman, yang kita butuhkan adalah ini ya. Oh ya, ini juga soket-soket yang nanti akan tampil di toko online saya juga ya. Ini adalah beberapa soket ya yang sudah siap nanti, dan ini adalah alat scanner dan remap menggunakan model FTDI ya. Dan ini adalah yang saya pakai untuk bekerja di bengkel ya. Ini adalah modul tiada dusta di antara kita yang biasa saya buat konten dan juga yang biasa saya pakai untuk scanner dan juga remap di bengkel. Oke teman-teman, langsung saja apa saja yang kita butuhkan untuk membuat soket DLC agar bisa dipakai untuk scanner. Nah, scan atau reset data ECU pada NMAX old. Oke, yang kita butuhkan adalah kabel secukupnya, tapi saya sudah memotong agar tidak terlalu lama durasinya. Saya sudah memotong ya. Jadi kabel secukupnya ini untuk sementara saya sisihkan. Dan yang kita butuhkan adalah ini ya, tang crimping dan juga soket DLC female dan male ya, atau untuk yang cowok dan untuk yang cewek ya. Ini adalah soket DLC 3 pin yang nanti akan kita pakai untuk ini ya. Ini sudah saya lepas. Nah, ini untuk nanti untuk dipakai untuk membaca data ECU-nya ya. Oke. Kita kembalikan lagi. Oke. Nanti yang untuk cowoknya kita butuh 3 sekun ya. 1, 2, 3. Oke, dan juga nanti penutup karetnya ini ada 3. Dan untuk yang cowok cewek kita hanya butuh 1 aja ya. Kita butuh 1 aja untuk catu dayanya nanti ya. Nah, yuk bagaimana caranya untuk merangkai soket DLC untuk NMAX yang old ya, silakan disimak ya. Oke, langsung saja kita geprek dulu ya. Oke. Nanti untuk yang ke kalen ya. Lalu catu dayanya. Nah, untuk catu dayanya yang plus ya. Yang plus ini kita berikan 2 nanti untuk yang ke soket ceweknya ya. Nah, bentar.
Kita geprek lagi. Oke. Oke, jadi dua gini ya. Untuk yang catu daya yang plus ya nanti ya, yang positif. Dan untuk yang ini, ya, yang ini kita langsung geprek ke sekun yang cewek ya. Ya, ke sekun yang cewek. Oke. Nah, jadi gini ya nanti ya. Oke, lanjut ke catu daya yang negatif. Oke, sudah hampir selesai. Kita tinggal masukkan aja dulu. Oke, jadi patokannya tetap ya. Patokannya, nah ini ya. Patokannya yang berlubang ya. Yang berlubang ya, ada di atas ya. Menghadap ke sini. Ya. Nah, menghadap ke sini ya. Yang di sebelah kiri kita ya, yang di sebelah kiri adalah negatif. Ini ya, lubang sebelah kiri ini adalah negatif. Bentar, saya masukkan dulu. Klek. Nah, ya. Yang di sebelah kanan adalah positif. Kita masukkan dulu. Nah, sampai bunyi klek gitu ya. Lalu, waduh ini saya tadi lupa ya. Harusnya gak digeprek dulu, nunggu. Nah, ini karetnya nanti gak kemasukan, gak apa-apa ya. Nanti dibongkar setelah selesai videonya ya. Nah, sebenarnya gak digeprek dulu, tapi dimasukkan dulu ininya ya, baru dijebret. Nah, nggak apa-apa, udah terlanjur ya. Nah, ini dimasukkan. Ini karet anti air. Gini bisa nggak ya? Dipaksain bisa nggak ini? Sebentar. Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Yang ini nggak dikasih dulu. Nanti saja. Nah, setelah itu yang datanya atau kalennya ada di bawah ya. Dimasukkan lagi. Klutak. Sampai bunyi klok. Lalu dikasih karetnya ya. Oke, jadi mohon maaf sekalian aja ini saya putus, saya ganti baru biar nanti nggak mengulang-ulang. Ini saya masukkan, sorry nggak kelihatan.
agak sulit ya. Nah, oke le. Duh, ya Allah, ngapain kok kekalian ini tadi ya? Oh, alah. Harusnya kan yang ini. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, intinya yang penting nanti teman-teman tahu letak-letaknya aja ya. Kalau yang ini mau di skip silakan ya. Karena nggak ada faedahnya yang ini. Hanya pemasangan karet aja ya. Begini maksud saya, biar enak. Nah, sekarang kita akan pasang dulu. Nah, ini sebelum geprek lagi, kita pasang karetnya dulu. Oke, lalu kita geprek di sini ya. Oke, kita geprek sekarang. Aduh, bentar. Oke. Lalu ini tinggal nyamain aja ya. Nah, kan begini. Sebentar. Kebalik. Nah, kita tinggal ini aja. Berarti yang sebelah sini. Ya. Kita taruh yang sebelah sini. Oke. Nah, dikencengkan aja ya sesuai. Ini kan pengancing. Aduh. Fokus gini ya. Sebentar, lampunya ini terlalu. Nah, sebentar ya. Nah, ini kan tonjolan penguncinya ya. Penguncinya udah dipasang aja lah ya. Nah, ya ini nanti luruskan sama dengan ya, ini kan positifnya di sini ya, jadi positifnya nanti dapat di sini ya, sebelah kiri. Nah, lalu kita pasang karetnya. Nah, kita coba samakan. Nah, samakan. Ya. Oke. Jadi, begini. Nah, sedangkan ini yang kabel ketiga ini kita ya ini tadi kita ambil nah ini Oke, kita butuh 3 sekun yang laki. Nah, ini ya. Maaf ini tadi belum saya persiapkan ya.
Ini kita butuh 3. Kita butuh 3. Oke. Oke, langsung kita geprek ya. Is. Oke. Kita lanjutkan. Ish. Oke, sebelum kelupaan kita kasih selimut biar kelihatan bagus, biar kelihatan rapi. Nah, kan hampir saja ini tadi. Kalau udah kepasang 2, nggak bisa masuk ini. Aduh, gak kelihatan rek. Nah, gini kan gak bagus ya. Yuk kita lanjut lagi. Geprek. Jadi beginilah prosesnya kawan, karena saya juga kerja sendiri ya, jadi agak lama kayak gini masalahnya ya. Apalagi kalau pekerjaan bengkel rame ya, jadi udah nggak sempat ini kayak, udah kecapean. Makanya tuh teman-teman yang order ya harus bersabar ya. Nah, saya kan udah kasih tuh file-filenya, sudah kasih bahan-bahannya. Teman-teman kan bisa buat sendiri. Nah, kalau teman-teman belum paham mengenai komponen-komponen elektro, bisa minta bantuan ke abang servis elektro di tempat-tempat teman-teman. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk soketnya sendiri, kalau di saya ya, kalau di saya kan udah seragam ini. Nah, kayak ini ya, udah seragam kayak ini. Nah, jadi ya, hanya ngikutin aja dah ya, plusnya sebelah sini, tinggal ngikutin aja, jadi nanti udah pasti connect ya. Udah pasti connect nanti, yang positif sebelah sini, yang negatif sebelah sini. Terganjel apa ini? Oh, ini terlalu
panjang. Oke, plusnya sebelah sini. Alah, gak kelihatan. Terlalu panjang ini tadi kabelnya. Oke, kita masukkan kembali. Oke, dan untuk kalennya ada di bawahnya masa ya. Ini kalau punya saya, kalau produksi saya seragamnya kayak gini. Jadi begitu dipasangkan ke modul FTDI nya udah pasti langsung connect. Begitu teman-teman. Oke. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah, kenapa ini kok pakai ada positif lagi di sini? Karena begitu nih ya. Karena ketika ini terlepas, nah, ini ya, ini yang dari Eju ya. Aduh, nggak kelihatan rek. Ya, ini yang dari Eju. Ketika dilepas, maka ini tidak akan ada arus positifnya ya yang di sini ya. Karena positifnya di sini. Nah, ini ya, yang merah ini adalah positif. Ya. Nah, maka ketika kita lakukan untuk scan, ini nanti masuknya di sini. Nah, yang ada tonjolannya. Nah, ini masuknya begini. Nah, ini kan belum ada plusnya, positifnya kan belum ada. Nah, maka kita positif kan begitu dikontak yang ini ya, yang keluar positifnya. Nah, kita alirkan melalui soket yang ini ya, untuk dimasukkan di sini. Nah, maka secara otomatis arus positif di sini akan mengalir ke sini juga. Dan pada akhirnya nanti ini bisa kebaca pada laptop. Nah, laptopnya kita taruh di sini ya. Nah, ini mumpung ada medianya, langsung aja kita praktekkan hasil pembuatan soketnya tadi ya. Apakah bisa connect ke laptop ya. Oke, saya arahkan dulu. Oke, ada juga kemarin waktu saya membuat soket kabelnya yang untuk Mio J, ada juga berkomentar disuruh membuat seakan-akan motor ini terjadi kerusakan pada sensor, dan cara untuk menghapus data kerusakannya bagaimana. Oke, di video kali ini nanti akan saya lakukan sesuai permintaan dari teman-teman subscriber ya. Oke, teman-teman, dan masih tetap menggunakan ini ya, modul tiada dusta di antara kita ya, akan kita masukkan ke soket yang baru saja kita buat tadi ya. Oke, bentar. Ini
di ya nggak pas ya, saya paskan dulu. Oke, kita masukkan modul tiada dusta di antara kita ini. Oke, udah masuk. Nah, lalu kita masukkan. Nah, ya. Ini saya taruh sini ya, agar teman-teman tahu ya, modul tiada dusta di antara kita ini. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu ya. Nah, kita siapkan laptopnya. Ya, sebentar. Oke, yang penting itu ya, caranya sudah. Kita fokus ke laptop sekarang. Ini kita, wish, sebentar. Ini karena ada besinya ya. Bentar, agar tidak terjadi konsleting. Nah, ini aja. Ini saya taruh sini ya. Oke. Oke, modul sudah nyala ya. Tinggal laptopnya. Kita langsung buka zodiaknya. Sebentar, saya harus menata tripod ini dulu. Oke, ntar saya dekatkan biar enak. Oke, sekarang engine terbaca off ya, karena kunci kontak belum on ya, posisinya masih off. Sebentar. Oke, fokus. Saya perbesar dulu. Kondisi masih off ya. Sekarang kunci kontak kita nyalakan. Ya. Masih on ya. Masih off ya. Oke, sekarang kunci kontak kita nyalakan. Bismillah. Nah, datanya keluar kan? Nah, oke. Datanya keluar semua. Nah, ya, sebentar. Saya lepas dulu HP. Nah, ini ya. Alat tiada dusta di antara kita bekerja dengan sempurna ya. Nah, udah bisa membaca ya semua ya. Itu sudah keluar. Kita coba itu TPS-nya ya, di angka 16. Ini kita coba gas ya, ini ya. Gas kita ulirkan ya. Gas kita mainkan. Nah, jalan ya. Jalan ke notok. Nah, kita lepas. Nah, ya. Kita coba lihat, tak perbesar dulu. Kita langsung menuju ke history aja ya. History. Malfunction display. Kita coba ada angka berapa? Ada angka 0 ya. Berarti ini tidak pernah terjadi kerusakan pada sensor ya.
Nah, di sini juga tidak ada kebaca histori kode kerusakan. Nah, sekarang saya akan matikan dulu kunci kontaknya. Oke, kita matikan dulu kunci kontaknya. Kita keluar kan. Nah, kita sekarang memenuhi permintaan dari teman-teman subscriber yang kemarin ingin bagaimana cara mereset data kerusakan, dan jika unit yang dicoba ini kan tidak ada kerusakan, beliaunya minta dibuat seakan-akan motor ini terjadi kerusakan dengan cara mencabut ataupun apalah, yang penting nanti terdeteksi bisa bahwa sensornya ini bermasalah. Oke, akan saya, nah ini ya, nah ini adalah salah satu permintaan dari teman subscriber kita. Oke, akan saya lakukan sebentar. Saya taruh ke tripod dulu dan saya akan aduh ampun mencabut salah satu sensor ya. Nah, diumpamakan aja ini ada salah satu sensor yang bermasalah ya. Oke, sudah saya lakukan. Nah, nanti keluar angka berapa dan apa yang telah terjadi error pada sensor unit ini ya. Sekarang kita buka lagi diagnya ya. Oke, posisi masih off ya. Posisi masih off. Oke, kunci kontak kita on kan. Klik. Nah, sudah on. Data muncul semua. Kita lihat sekarang mil. Nah, lampu mil nyala ya. Lampu mil nyala pertanda bahwa ada salah satu sensor yang bermasalah. Oke, kita lihat aja langsung di sini. Kita perbesar dulu. Ya, ini ya. Di situ ada nah, sebentar, histori kerusakan. Nah, ini ya. Di situ ada 61 ya. 61 ya. Lihat ya. 61. Oke. Dan di keterangannya adalah histori kode kesalahan error pada ISC ya. Ada sensor ISC. Nah, sekarang kita akan coba menghapus, kita perbaiki ya. Sebentar, ini kita keluarkan dulu. Kita akan memperbaiki kerusakan atau sensornya kita perbaiki. Atau seandainya ini sensornya yang rusak, maka kita akan ganti ya. Ini proses penggantian sudah dilakukan dan kita akan mereset data kerusakan ECU-nya ya. Kita on-kan kembali. Ini masih off. Kita on-kan kunci kontaknya. Oke, udah on. Oke, kita langsung menuju ke malfunction tadi ya. Kita lihat malfunction display. Nah, di situ, nah ini ada histori kode kesalahan, error pada koil pengapian juga ya. Nah, sekarang kita hapus dengan cara klik clear malfunction code ya. Udah langsung kita, nah di situ ada angka 206 ya. Kita langsung klik action aja. Action sampai berubah jadi 0 ya. Kita tunggu.
Nah, kalau lama seperti ini, kita coba matikan dulu, kita keluar dulu, kita matilah, kita mati, kita lanjut kembali, kunci kontak kita on kan. Oke, data udah muncul. Oke, kita besarkan, kita fokus ke malfunction display. Nah, di situ sudah nol ya. Nah, di sini sudah nol ya. Itu tandanya sudah terhapus dan tidak ada kode kerusakan pada yang tersimpan di eju-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba ini untuk lihat koilnya. Ya, kita action. Di sini akan bunyi cedik-cedik 5 kali. Nah, itu percikan apinya. Nah, sebentar ya, saya ulangi lagi ya. Saya akan coba ya. Sebentar, fokus. Nah, ini koil ya. Untuk koil kita coba klik action. Di sini akan bunyi cedik-cedik 5 kali. Nah, ya, ada bunyi. Sekarang kita coba untuk injektor. Nah, injektor ya. Kita action. Nah. Nah. 5 kali kan. Nah. Oke, 5 kali sudah. Sekarang relay. Kita coba relaynya. Kita action. Klik action ya. Oke. Oke, udah 00 semua. Tandanya ini sudah bagus ya. Sudah tidak ada masalah. Dan virus-virusnya juga sudah terhapus semua. Nah, kita akan mencoba untuk sebentar, saya coba lagi ke CO ya. Nah, kita akan coba nyalakan dulu. Kita tunggu. Nah, di situ ada angka 3. Nah, ya, ini bisa kita up sampai 5 juga nggak masalah. Saya biasa up sampai 5 aja kalau untuk kebutuhan harian. Ya, lalu kita nyalakan. Oke, kita nyalakan mesinnya. Nah, di situ, nah, ya, RPM, ya, nah, kan, kita matikan. Oke, kita matikan. Nah, kita matikan. Jadi, karena ini malam ya, ini udah jam 2 udah jam 2 pagi nih, jam 2 setengah 3 ini, jam setengah 3 pagi. Nah, jadi intinya saya hanya menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber, dan ini sudah saya buatkan. Jadi mohon maaf kalau videonya kurang maksimal karena terus terang saya juga bekerja sendiri, ini nggak ada yang bagian nyuting juga ya. Saya kerja sendiri, jadi mohon maaf kalau videonya kurang maksimal ya. Oke, ini saya buka dulu, saya perjelas kembali ya.
Saya buka dulu soketnya ini. Oke. Wih, alot. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Sebentar, saya lepas dulu ini. Oke. Nah, jadi begitu ya teman-teman, caranya kayak gini ya. Kalau membuat soket untuk yang ntar saya kecilin dulu. Oke. Untuk dipakai di NMAX old ya, NMAX yang lama. Jadi ini ya, tonjolannya selalu ada di atas ya. Sorry ini ya, tonjolan yang berlubang ini ada di atas seperti ini ya. Nah, di sebelah kiri ini adalah negatif, oke. Dan yang di sebelah kanan ini adalah positif. Nah, untuk positif ya silakan nanti digabung. Untuk positif yang dari soket laki ya, yang yang soket laki atau male ya, silakan digabung. Jadi ada dua kabel nanti yang tujuannya untuk dipakai catu dayanya ya. Nah, karena untuk soketnya ini kan ada dua ya. Nah, catu dayanya ada di sini. Kalau enggak kita buatkan catu daya untuk bisa mengaliri ke sini nggak ada. Makanya kita buatkan ini soket yang cewek untuk dipasangkan ke yang cowok. Tujuannya untuk mengalirkan atau mendapatkan arus 12 volt ini ya. Begitu ya teman-teman ya, paham ya. Dan kalau untuk yang ini yang untuk yang ke FTDI nya ya, yang ke modul tiada dusta di antara kitanya, ini terserah teman-teman ya, mau ditaruh di mana terserah teman-teman ya. Yang penting antara ini dan ini harus seragam, harus sesuai. Yang positif harus ikut yang aliran positif, yang negatif harus ikut aliran negatif, dan yang untuk data kaliannya harus sama ya, ikut. Ini terserah taruh mana-mana pun nggak masalah. Yang penting ini jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik ya wassalamualaikum. Ya, jadi ini ya seperti ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan tutorial yang sangat sederhana ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan sesuatu yang sangat berguna di bengkel-bengkel teman-teman. Oke, mudah-mudahan selalu ada guna dan manfaatnya. Oke, masih tetap bersama Raka Motor, sahabat setia para driver ojol. Salam satu aspal. Jangan lupa mohon dukungannya. Jika Anda menyukai video ini, silakan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Dan komennya saya tunggu ya. Oke, kita ramaikan ya. Kita ramaikan. Semoga saya selalu bersemangat untuk tetap membuat konten-konten yang sangat berguna. Begitu ya teman-teman. Oke, sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan sukses selalu, senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, sukses selalu untuk teman-teman semua. Akhirnya dari saya, oke, tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bahagia ya. Jangan lupa bahagia. Oke, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.